Waalaikumsalam. صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم عليه وسلموا تسليما. اللهم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه
warahmatullahi wabarakatuh. Segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, wabil khusus orang tua yang dituakan di sekitar Badawi. Yang saya hormati seluruh ketua masjid dan majelis taklim se-Kecamatan Badawi. Yang saya hormati para mustami'in wal mustami'ah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat yang berbahagia. Dan tak lupa pula yang saya banggakan dan cintai, Jamiah Sholawat Sa'adatul Ahbab Tanjung Pandan. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata yang patut saya ucapkan selain kata memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara pembukaan ini kami mohon kepada Al-Karom Kiai Haji Amin Membalong, dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan Ratibul Haddad, di mana pembacaan Ratibul Haddad ini akan dibawakan langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Surur. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Surur, dipersilahkan. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نؤمن ويكفر سباتهم ويجعل حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفقاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يريد درجات في الجنة ويكثر مسباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفقاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الصاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواحك وعباد الله الصالحين ووالدنا ومشايخنا في الدين وذوي الحلول عظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملة من أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا ومن معنا وما معنا من ومؤتي بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك ورحمة الله
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ulama anal kiram wa habaibanal afadil al mukarram Habib Ali Al-Qarar Al-Haddad, dan yang kami hormati yaitu Bapak Bupati atau yang mewakili Al-Mukarram, para ulama, para habaib, para asatid, ustazah, dan seluruh jajaran pemerintahan yang hadir, khususnya Bapak Samad Badau atau yang mewakili Bapak Kepala Desa Badau yang hadir, tidak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan, hadirin hadirat yang berbahagia. Perkenankanlah kami di malam ini untuk menyampaikan sedikit, yaitu tentang acara di malam ini. Kami sebagai panitia penyelenggara mewakili dari seluruh yang ada. Yang pertama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajahah di tempat ini, yaitu di halaman Pondok Pesantren Misbahul Munir Badau. Tidak lupa salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia dalam melaksanakan ajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, tidak mengurangi dari hormat kami tidak bisa menyebutkan satu persatu dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, akan tetapi kita semua yang hadir ini tetap mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami untuk menyampaikan yaitu tentang kegiatan malam ini. Kami sebagai panitia menyampaikan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu semua pada malam ini yang telah memenuhi undangan kami untuk melaksanakan acara ini. Kemudian terima kasih dengan seluruh panitia yang telah membantu seluruh kegiatan yang ada di malam ini sehingga bisa terlaksananya acara ini pada malam ini. Mudah-mudahan diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa kita terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membantu adanya pelaksanaan acara ini, yaitu doa dan zikir bersama untuk Kabupaten Belitung dan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih semuanya, sehingga bisa terlaksana ini tanpa dukungan dari bagaimana dari segala pihak tidak akan bisa terlaksana. Oleh karena itu, mari
untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa kepada Allah agar negeri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, aman, damai, sentosa, sehingga baiklah seluruh pemerintahannya berkat doa Rotibul Haddad yang kita baca ini. Allahumma amin. Kemudian kami sebagai panitia tidak banyak menyampaikan hal-hal yang panjang, tetapi kami ulangi lagi, yaitu terima kasih atas kehadirannya dan seluruh bantuannya, dan tidak lupa kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Apa yang telah kami usahakan dan telah kita bisa melaksanakan ini, itulah kemampuan dari kami seluruhnya. Kalau ada kekurangan, kegelapan, nanti melanjutkan pondok yang dulu ada di Badau. Yang dulunya ada di Badau, sementara sempat istirahat, pondok itu pernah berhenti, tutup di sebelah situ Pak pondok itu. Kemudian sekarang ada di sini pondok ini untuk melanjutkan, yaitu mengangkat kembali nama baik Pondok Pesantren Badau yang ada di Melitung. Yang ada di Melitung ini pertama kali Pondok Pesantren Badau. Dulu namanya Misbahul Islam Pak. Di sebelah itu Misbahul Islam namanya. Sekarang saya putar sedikit Misbahul Munir. Jadi Misbahul Munir. Kalau dulu kata orang namanya, orang ahli bahasa itu Misbahul Islam, lampunya orang Islam, tetapi tidak nyala. Nah, mudah-mudahan sekarang Misbahul Munir, lampu bisa nyala. Mudah-mudahan bisa nyala. Artinya bisa menerangi umat. Itu harapannya. Misbahul Munir. Jadi lampu yang menyala, lampu yang menerangi. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Misbahul Munir ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa restu kita, yaitu berkah dari Rotibul Haddad dan berkat daripada habaib-habaib yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita semua, sehingga kumpulan kita, pertemuan kita di malam hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini adalah kehadiran para habaib. Saudara boleh tahu, habaib itu adalah orang-orang yang zuriyah Nabi. Beliau-beliau ini zuriyah Nabi, cucu daripada Nabi, yaitu orang-orang yang suci. Ahlu baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Beliau-beliau ini ada pengaman bumi, pengaman dunia ini, para zuriyah Nabi ini. Di sini ada para habaib, ada Habib Husain, ada Habib Ali. Ini habaib, saudara-saudara sekalian. Ini kita beruntung masih bisa ketemu dengan habaib, yaitu zuriyah Nabi Muhammad. Beliau-beliau ini adalah bintang-bintang yang menerangi bumi kita, pengaman daripada bumi kita ini. Para il Mustafa Tuhuri, mereka itu suci, hum amanul ardi, mereka adalah pengaman bumi, pengaman dunia, pengaman bumi ini para zuriyah Nabi. Doa dan zikir bersama untuk Kabupaten Belitung. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih. Sambutan yang kedua. Terima kasih Pak Habib. Ya, saya cukup duduk kalau begitu. Ya, terima kasih. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Habib Ali Abdullah. Beliau mungkin juga ada dari TNI yang hadir. Kami ucapkan terima kasih untuk hadirannya. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati Belitung kami tidak dapat hadir langsung pada acara malam ini. Untuk itu kami dimintakan untuk menyampaikan sambutan Bapak Bupati yang tidak dapat kami kurangi atau kami tambah karena tidak ada teksnya. Ini karena ada teksnya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin. Suatu kebahagiaan yang tiada terhingga kita rasakan pada malam hari ini. Kita dapat bersilaturahim di tempat ini untuk mengikuti rangkaian acara zikir dan doa bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah. Atas nama pemerintah Kabupaten Belitung, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia penyelenggara atas partisipasinya dalam memperkasai kegiatan-kegiatan keagamaan, serta kepada penceramah yang telah hadir bersama untuk memberikan tausiahnya dan seluruh saudara-saudara yang hadir untuk mengikuti rangkaian acara pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kebersamaan dan silaturahim kita akan menjadi pengikat persaudaraan yang penuh rahmat dan barokah. Hadirin yang berbahagia, zikir dan doa bersama yang kita lakukan malam ini bukan sekedar ritual, tetapi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkokoh iman sekaligus memohon pertolongannya bencana, perpecahan dan memberi keberkahan yang melimpah. Kita berharap melalui acara ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan persaudaraan kita, menjaga kerukunan serta memberikan jalan terbaik bagi kemajuan daerah kita. Dengan memperingati Maulid atau hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, dengan senantiasa menjalankan perintah dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan motivasi dan semangat untuk melaksanakan ajaran Islam serta menciptakan sikap saling menghormati di antara kedua agama. Wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzakina wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim wa ja'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama kita cintai, yang selalu kita muliakan, para
habaib, para alim ulama, kiai, ustadz dan ustadzah. Masya Allah, pada malam hari ini bersama kita Habib Muhsin, kemudian juga ada Kiai Muhammad Surur, Kiai Amin dan Ustadz Multazam, dan ustadz atau ustadzah yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Insya Allah beliau selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh hajat-hajat beliau yang membawa kebaikan dunia dan akhirat insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bermohon kepada Allah agar para alim ulama, para kiai selalu diberikan ketabahan, selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau terus mampu untuk menjadi misbahul munir, lentera-lentera yang menerangi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kita hormati, yang kita muliakan, para aparatur pemerintahan yang hadir. Tadi yang menyampaikan daripada kata sambutan mewakili daripada Bapak Bupati Kabupaten Belitung. Insya Allah beliau selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga hadir bersama kita Bapak Kapolsek dari Kecamatan Badau yang Masya Allah masih muda, masih semangat, insya Allah mampu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Juga hadir di sini kepala dari Kemenak Kabupaten Belitung. Juga sebelahnya ada saudara saya. Tadi apakah TNI hadir? Alhamdulillah hadir. Di sini ada saudara saya termasuk yang ikut umroh bersama saya, dan saya tuntun untuk mencium Hajar Aswad. Beliau namanya saudara akhina fillah Irjuansyah. Insya Allah alhamdulillah malam hari ini lengkap. Ada kiai, ada ulama, ada pemerintahan dari sipil ataupun TNI Polri. Insya Allah malam hari ini malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini saya langsung untuk masuk ke dalam permasalahan atau inti ceramah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah tentunya, dan saya harapkan insya Allah Bapak Ibu yang hadir merasakan apa yang saya rasakan. Dari mulai kita duduk di sini sampai detik ini, alhamdulillah kita diliputi oleh sakinah. Kita diliputi oleh tumakninah. Alhamdulillah Bapak Ibu, hati kita malam hari ini tentram. Hati kita malam hari ini damai. Hati kita malam hari ini mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita menghadiri majelis-majelis seperti ini, maka tidak heran di saat yang hadir mendapatkan ketentraman, kenyamanan, ketenangan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menyampaikan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat tersebut menyampaikan, ala ketahuilah wahai hamba-hambaku, bidzikrillah, kalau ada ma'mul, kalau di dalam bahasan nahwu ada ma'mul yang muqaddam ala amil, maka itu menunjukkan makna takhsis.
mahakkuhut ta'khir, sesuatu yang seharusnya berada di belakang kemudian didepankan, maka itu memiliki makna takhsis. Apa maksudnya? Ala ketahuilah wahai hambaku, bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau secara susunan tata bahasa Arab yang asli, maka susunan aslinya seperti ini: tatmainnul qulub bidzikrillah. Tatmainnul qulub bidzikrillah. Ini susunan aslinya. Tetapi Allah di dalam ayat tersebut menyatakan bukan tatmainnul qulub bidzikrillah, akan tetapi Allah dahulukan bidzikrillah. Bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, antara tatmainnul qulub bidzikrillah dengan bidzikrillahi tatmainnul qulub itu memiliki makna yang berbeda. Singkat mengatakan tatmainnul qulub bidzikrillah, maka arti atau maknanya akan mendapatkan ketenangan hati dengan sebab zikir kepada Allah. Akan tetapi kalau kita ataupun Allah di dalam ayat tersebut menyatakan bidzikrillahi tatmainnul qulub, maka maknanya lebih dalam. Apa arti dan maknanya? Ketahuilah wahai hambaku, hanya, ada hanyanya, hanya dengan zikir kepada Allah. Kalau ada hanya, artinya yang lain tidak akan mampu untuk memberikan ketenangan. Tidak akan mampu memberikan ketenangan selain daripada zikrillah. Ala ketahuilah wahai hamba-hambaku, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala doa munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini adalah penyebab kita mendapatkan ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah, ma'asyiral hadirin, artinya apa? Dengan zikir, hanya dengan zikir kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah. Teringat ada kisah seorang nabi, yang nabi tersebut tentunya pasti kita mengetahui nama nabinya. Beliau diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibakar di dalam api yang dibuat oleh seorang yang bernama Namrud. Nama nabi itu nabi apa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, bapak ibu hadirin hadirat, itu Namrud memerintahkan penduduk rakyatnya untuk mengumpulkan kayu bakar selama 1 bulan. Jadi setiap hari, setiap rakyatnya diwajibkan untuk mencari kayu bakar dan diletakkan di tempat yang telah dia tentukan. Dan pengerjaan pengumpulan kayu bakar itu berlangsung selama 1 bulan. Coba kalau kita 1 orang saja setiap hari mengumpulkan kayu bakar, kita kalau kumpulkan selama 1 bulan kira-kira dapatnya banyak atau sedikit? Banyak. Dan itu tidak dipakai bapak ibu, cuma dikumpulkan. Kalau 1 orang banyak, apalagi 10 orang. Kalau 10 orang banyak, apalagi 100 orang. Kalau 100 orang banyak, apalagi 1 kampung, 1 wilayah diwajibkan oleh Namrud untuk mengumpulkan kayu bakar selama 1 bulan. Kemudian setelah terkumpul, Masya Allah, Namrud memulai menghidupkan api. Dan api tersebut dibiarkan selama 1 bulan. Dibiarkan selama 1 bulan menyala. Masya Allah.
Api itu kalau semakin lama maka semakin mantap panasnya. Semakin lama semakin menjadi panas bara apinya. Setelah 1 bulan dihidupkan, barulah Namrud memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut. Awalnya mereka bingung karena mereka tidak berpikir di saat api ini terlalu besar. Akhirnya jangankan orang mau mendekat, burung yang terbang di atas kawah api tersebut kalau ada yang lewat langsung jatuh matang masak, enak untuk dimakan. Tetapi ini dia lupa, kita mau membakar Ibrahim ke dalam api, ternyata apinya terlalu panas. Bagaimana cara melemparkan Ibrahim ke dalam api? Mereka lupa. Akhirnya dibuatlah alat khusus. Kalau dalam bahasa Arab namanya manjanik. Manjanik. Manjanik ini bahasa Arab, artinya kalau kita sebut ketapel. Ketapel yang besar. Nabi Ibrahim ditaruh di ketapel, langsung ditarik ke belakang lalu dilempar. Akhirnya beliau, hadirin hadirat, berada di dalam api tersebut selama 40 hari. Selama 40 hari, Masya Allah. Bukan 1 hari, 2 hari, tapi 40 hari. Kemudian ketika beliau diselamatkan oleh Allah, kita tahu singkatnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, memerintahkan malaikat Jibril untuk mendatangi Nabi Ibrahim, lalu bertanya kepada Ibrahim apa yang dia butuhkan, bantuan daripada malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril datang menghadap kepada Nabi Ibrahim. Apa yang engkau butuhkan dariku, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim dengan tegas beliau menjawab, kalau pertolongan dan bantuan darimu maka aku tidak butuh. Kalau pertolongan dan bantuan dari Allah maka aku tidak perlu untuk meminta pertolongan dari Allah. Kenapa? Karena Allah lebih tahu dengan keadaanku, meskipun aku tidak minta bantuan. Yang dia baca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Artinya apa Bapak Ibu? Hasbiyallah, cukuplah Allah yang menjadi penolongku. Wa ni'mal wakil, Allah adalah sebaik-baiknya zat yang mendampingi. Kita kalau menghadapi sesuatu yang kita khawatir, yang kita takut, maka kita butuh pendampingan. Di dalam urusan apapun yang kita belum pernah lewati, alami, maka kita butuh pendamping. Dan sebaik-baiknya pendamping, wa ni'mal wakil, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menarik hadirin hadirat, ketika sudah berlalu 40 hari, ketika Nabi Ibrahim terus mengulang, terus membaca, ada riwayat setiap harinya beliau membaca 70 kali. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Datanglah pertolongan Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau api yang dingin. Wasalaman, yang dinginnya itu memberikan keselamatan. Karena bukan hanya panas yang mampu membinasakan, dingin juga mampu memberikan mudarat. Kalau terlalu dingin sakit. Betul kan? Panas, terlalu panas sakit. Dingin, terlalu dingin sakit. Makanya Allah nyatakan bukan hanya bardan, tetapi wasalaman. Api yang dingin yang memberikan keselamatan.
Lalu Allah nyatakan ala Ibrahim, yang mana api dingin yang menyelamatkan itu hanya khusus untuk Nabi Ibrahim. Kalau Allah tidak mengatakan ala Ibrahim, ulama tafsir menyatakan maka api-api yang ada di dunia sampai hari kiamat akan dingin. Jadi ibu-ibu nggak bisa masak. Karena Allah mengatakan ala Ibrahim, maka api yang dingin itu hanya khusus istimewa, karomah ataupun mukjizat untuk Nabi Ibrahim. Nah, ma'asyiral hadirin, setelah Allah memerintahkan tadi, maka apa yang terjadi? Nabi Ibrahim mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman. Maka di saat sudah berlalu 40 hari, apa yang terjadi? Beliau keluar dari kawah api tersebut. Lalu ketika beliau ditanya, wahai Ibrahim, seumur hidupmu, mana waktu yang paling istimewa yang engkau alami, yang engkau lewati? Maka Nabi Ibrahim menjawab, waktu yang paling istimewa yang pernah aku alami adalah di saat aku berada di dalam api Namrud selama 40 hari. Murid-murid atau umatnya pun bertanya, kenapa itu hari yang paling istimewa? Karena waktu itu aku mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu hadirin hadirat, kalau kita ingin menjadi orang yang istimewa, maka yang paling istimewa adalah orang yang mendapatkan perhatian dari Allah. Yang istimewa bukan orang yang berilmu, bukan orang yang banyak kesibukannya, tetapi yang istimewa adalah di saat dia punya ilmu dan dia diperhatikan oleh Allah. Dia memiliki jabatan, memiliki kekayaan, memiliki kesibukan, dan dia pun juga diperhatikan oleh Allah. Dan satu-satunya jalan agar kita bisa mendapatkan perhatian dari Allah adalah bizikrillah. Dengan kita zikir kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini yang pertama, ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, kita ini manusia. Yang namanya manusia, ya manusia sering lupa, banyak lupanya. Dan lupanya manusia yang paling dahsyat adalah di saat dia lupa daratan, atau yang sering kita sebut kacang lupa kulit. Kita ini ma'asyiral hadirin, ulamakah, pejabatkah, hartawankah, bisnismenkah, dan apa selainnya, kita ini tidak akan keluar dari predikat abdullah, predikat hamba Allah. Akan tetapi tadi yang namanya manusia, ya manusia, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kali mentang-mentang punya ilmu baru sedikit sudah merasa paling berilmu. Baru duduk di jabatan sedikit sudah merasa paling hebat jabatannya. Baru punya harta titipan dari Allah sedikit sudah merasa paling hebat harta dan banyak hartanya. Sehingga gara-gara banyak ilmu, banyak tinggi jabatan, banyak harta, seringkali bahkan banyak kita ini lupa daratan. Kita melupakan hakikat bahwa diri kita adalah hamba Allah. Maka fungsi dari duduknya kita di majelis seperti ini adalah kembali mengingatkan kepada kita
selain zikir adalah mengingat Allah, zikir juga berfungsi untuk mengingatkan kita bahwa kita ini adalah hamba. Sehebat apapun ilmumu, sebanyak apapun hartamu, setinggi apapun jabatanmu, maka hal tersebut tidak akan manfaat untuk dirimu, apalagi untuk orang lain, kalau tidak atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu, berapa banyak ulama yang pandai berbicara di podium, ceramahnya Masya Allah, bahasanya rapi, akan tetapi tidak ada manfaat tausiah ceramahnya. Kenapa? Karena ulama juga kadang-kadang lupa. Pejabat yang kaya, ulama saja bisa lupa, apalagi pejabat. Ulama saja bisa lupa, apalagi orang kaya. Baru tinggi dikit, baru banyak harta dikit, langsung sombong. Masya Allah. Akhirnya apa? Jabatannya malah menjadi bumerang untuknya. Hartanya malah justru menjadi awal sebab daripada kehancurannya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Berapa banyak orang yang dulunya biasa, ketika dia jadi pejabat malah tambah buruk kehidupannya. Berapa banyak orang yang dulunya miskin, ketika dia kaya, Masya Allah, dia ketika dia bandingkan, enak miskin ternyata daripada kaya, banyak musibah. Ini semua karena lupa bahwa diri adalah sebatas hamba Allah. Oleh karena inilah, selain ini majelis zikir mengingat Allah, akan tetapi ini juga menjadi media untuk kita agar kita teringat bahwa kita adalah hamba Allah. Kisah Nabi ini dikenal dengan cerita dimakan oleh ikan. Nabi apa? Nabi Yunus. Nabi Yunus ini Masya Allah, beliau berada di dalam perut ikan. Lalu beliau berusaha semaksimal mungkin untuk keluar dari ikan, untuk keluar dari perut ikan tersebut. Apa yang terjadi? Karena merasa kuat, karena merasa hebat, akhirnya semakin kuat, semakin Allah tunjukkan kelemahannya. Semakin merasa hebat, semakin Allah tunjukkan bahwa kehebatannya itu tidak bermanfaat. Dan ini adalah untuk menjadi contoh kita hamba Allah. Ketika beliau sadar, barulah beliau terduduk di dalam perut ikan. Dan ini ada di dalam kitab tafsir, karena dicantumkan Allah dalam Al-Quran. Apa yang beliau baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Tadi Nabi Yunus bin Matta menuhankan kekuatannya, menuhankan kehebatannya. Ternyata tidak mampu memberikan pertolongan. Kita juga kadang-kadang menuhankan ilmu, menuhankan jabatan, menuhankan uang, menuhankan kemampuan, ternyata tidak bermanfaat. Maka beliau berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci engkau ya Allah, engkau adalah zat yang terbebas dari segala macam celah kekurangan. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Ketika beliau membaca ini, subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sadar akan kelemahan, sadar akan ketidakmampuan. Di saat itulah Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Nuh
pertolongan sehingga beliau dikeluarkan dari perut ikan tersebut. Maka hadirin hadirat, kita hadir di majelis ini tentunya kita masing-masing memiliki masalah. Masing-masing kita memiliki problem. Pasti kita memiliki hajat keinginan. Maka insya Allah di saat kita ingat di dalam majelis zikir ini bahwa yang mampu untuk menyelesaikan problem masalah kita hanya Allah. Ketika kita menyadari bahwa yang mampu untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita hanya Allah, maka insya Allah tidak keluar kita dari majelis ini kecuali masalah kita selesai, problem kita selesai, hajat-hajat kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang nomor 3. Coba Bapak Ibu yang punya kitab buka halaman 13. Buka halaman 13. Di situ setelah kita membaca Rotib Al-Haddad, kita diajak untuk mengirimkan surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah yang terakhir itu kita niatkan karena disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, surat yang paling istimewa di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Insya Allah dengan membaca surat Al-Fatihah, hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Nah di sini di halaman 12 dan 13 ada beberapa permintaan yang kita minta dari Allah. Yang pertama, kita minta kepada Allah agar arwah daripada khususnya orang tua kita, wa masyayikhina, guru-guru kita, wa zawil huquqi alaina, keluarga kerabat kita, wa amwatiha ahli hadhil baldah, dan orang-orang yang telah wafat dari tempat kita. Insya Allah semuanya itu mendapatkan yaghfirulahum, mendapatkan pengampunan dari Allah, wa yarhamhum, dan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Ini yang pertama. Kemudian kita minta wa yufarrij qurubal muslimin, semoga Allah dengan pembacaan Rotib Al-Haddad dan pembacaan surat Al-Fatihah, yufarriju qurubal muslimin, Allah memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh umat Islam. Wa yarhamhum, dan Allah memberikan rahmat kepada umat Islam. Wa yashfi mardahum, Allah memberikan kesembuhan kepada siapa yang sakit daripada umat Islam. Ini yang penting Bapak Ibu. Wa yajma' syamlahum 'alal huda. Insya Allah dengan Rotib Al-Haddad, dengan surat Al-Fatihah, insya Allah yajma' syamlahum, Allah mempersatukan umat Islam. Malam hari ini temanya doa zikir bersama untuk Kabupaten Belitung. Tentunya kita berharap Kabupaten Belitung, tadi sudah disampaikan oleh Kiai, menjadi daerah, menjadi wilayah yang aman, sentosa, makmur, baldah thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan tidak akan itu terjadi kecuali kalau apa? Kita dipersatukan oleh Allah. Maka insya Allah dengan Rotib Al-Haddad, dengan Al-Fatihah, kita berdoa yajma' syamlahum 'alal huda. Insya Allah umat Islam dipersatukan oleh Allah 'alal huda, di jalan hidayah. Wa yu'allifu dzata bainihim, dan insya Allah hati-hati umat Islam itu yu'allif. Allafa yu'allifu, ta'lif, apa artinya? Dilembutkan. Karena kalau kita egois satu sama lain, kalau kita sombong satu sama lain, bagaimana kita mau bersatu? Pejabat
harus dia itu tidak egois kepada rakyat. Masyarakat pun sama kepada pejabat, begitu pula harus kita tidak egois. Kita harus lembut satu sama lain, rahmat kepada satu sama lain. Insya Allah dengan hal tersebut Allah akan persatukan kita. Kemudian hadirin hadirat, wa yuwalli alaihim khiyarahum, dan semoga ini juga penting. Saat ini kita lagi mengalami ujian. Negeri Indonesia kita tahu saat ini Palembang besok sampai anak sekolah diliburkan. Belajarnya online kalau di Palembang. Saya sudah dapat kabar anak saya itu sekolah, anak saya 5 ibu, 5 laki semua. Nomor 1 sampai nomor 4 sudah sekolah, yang nomor 5 belum. Tadi juga informasi dari saya punya teman di Jakarta, dia punya majelis. Besok di waktu zuhur tiba-tiba dapat informasi daripada pengurus majelis, minta maaf Ustadz karena kondisi belum kondusif, maka majelis diliburkan. Betul kita menyadari, betul-betul kita memahami mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Jadi saat ini Masya Allah kita tahu yang namanya masyarakat atau rakyat Indonesia lagi atau sedang mengeluhkan pejabat-pejabatnya, sedang mengeluhkan wakil-wakil rakyatnya. Ini keadaan sekarang. Betul? Betul. Kita mengeluhkan pejabat, wakil-wakil rakyat kita. Tetapi ma'asyiral hadirin wal hadirat, ternyata Nabi Muhammad sudah memberikan informasi bahwasanya memang betul di akhir zaman umatku akan mengeluh terhadap pejabat, wakil-wakil rakyat. Rasulullah memberikan solusi. Bagaimana cara kita untuk keluar dari masalah ini? Nabi Muhammad mengatakan 2 solusinya. Yang pertama, kalau kalian dapati pemimpin-pemimpin itu tidak perhatian kepada rakyatnya, yang pertama, tetaplah jadi warga negara yang baik. Itu kata Rasulullah. Kalau pemimpin zalim, kita rakyat jangan zalim. Kalau pemimpin tidak adil, kita rakyat jangan tidak adil. Kata Nabi Muhammad, tetaplah jadi rakyat yang baik. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah yang pertama, rakyat yang baik kalau lihat pemimpinnya belum baik, kalau dia punya jalan untuk dekat dengan pejabat, mungkin itu pejabat keluarganya, mungkin itu pejabat adalah teman atau sahabatnya, maka jangan ragu untuk memberi nasihat. Kalau ternyata Habib Ustadz, pejabat itu kalau belum jadi teman, tapi kalau sudah jadi lupa, bukan lawan, lupa dengan pertemanannya. Masya Allah, kalau memang belum seperti itu, maka ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita tidak mampu untuk memberikan nasihat, maka ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa? Kita berdoa. Ini ada dalilnya dalam Ratib Hadad, wa yuwalli alaihim khiyarahum. Semoga Allah menjadikan pemimpin-pemimpin umat Islam khiyarahum, adalah orang-orang yang terbaik. Adalah orang-orang yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berdoa, apalagi kalau doanya diaminkan oleh minimal 40 orang. Kalau malam ini lebih dari 40 saja, itu di dalam hadis pasti mustajab. Pasti mustajab. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami adalah orang-orang yang terbaik daripada kami. Kita aminkan
insya Allah bupatinya, wakilnya, staf-staf ahlinya, kapolresnya, kapolseknya, dan jajaran-jajarannya, TNI dan lain-lain, insya Allah menjadi pejabat-pejabat wakil-wakil rakyat yang baik, yang amanah, insya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, minta maaf kalau kita melihat mereka zalim, lalu kita keluar kalimat dari lisan kita, emang rusak Indonesia, emang hancur Indonesia, memang rusak pejabat wakil rakyat, pembohong semua, dan seterusnya, caci maki mereka. Maka yang namanya al-bala muwakkalun bil mantib. Apa artinya? Musibah, ujian Allah itu terkadang keluar dari ucapan kita sendiri. Sebagai contoh, kita diajarkan oleh ulama, kalau punya anak yang bandel, Bu, kalau punya anak yang bandel, jangan pernah ibu mengucapkan kepada anak tersebut, dasar anak bandel. Kalau ibu keluar seperti itu ucapan dari lisan, maka itu menjadi doa untuk anak ibu sendiri. Bukan dia menjadi anak soleh, solehah, justru tambah bandel. Makanya diajarkan dalam syariat, ketika ada anak yang kurang nurut, kurang patuh kepada orang tua, diajarkan dalam syariat apa? Doa Allahu yahdik, Allahu yahdik. Apa artinya? Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Jadi kalau anak kita nakal, anak kita belum soleh, anak kita belum solehah, jangan katakan bandel, tapi katakan Allahu yahdik. Apa artinya? Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Doa ibu tidak akan lewat, doa bapak tidak akan lewat, tinggal menunggu waktu yang tepat, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu. Ini untuk anak. Begitu pula untuk pejabat, pemimpin kita. Kalau kita katakan, wih bandel, maling, koruptor, macam-macam, tidak amanah, zalim, keluar, maka itu menjadi doa rakyat untuk pemimpin. Kalau pemimpinnya nakal, kita katakan nakal, ya tambah nakal. Kalau pemimpinnya koruptor, kita katakan koruptor semua. Ada yang tidak koruptor, akhirnya menjadi korupsi semua. Itu yang rugi siapa? Ya kita. Maka di sini ulama berdasarkan apa yang mereka dapatkan dari Nabi Muhammad SAW ini, wa yuwalli alaihim khiyarahum. Insya Allah pemimpin-pemimpin umat Islam adalah orang-orang yang terbaik dari umat Islam. Yang terakhir, wa yusrif anhum syirarahum wa yakfina wa iyyahum syarrul fitan wal mihan. Semoga Allah menjauhkan dari kita, khususnya yang ada di Badau, umumnya yang ada di Belitung, dan lebih umum lagi, lebih luas lagi yang ada di Indonesia. Insya Allah dijauhkan daripada syirorohum, orang-orang yang buruk, daripada pemimpin, dilindungi daripada keburukan, fitnah, walmihan, dan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau lihat pemimpin yang tidak baik, doakan. Kalau lihat pemimpin yang tidak baik, kita berteman dengan dia atau keluarga kita, nasihati. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan kalau kita membutuhkan apapun, maka tuntutlah, mintalah hanya kepada Allah. Insya Allah kalau kita minta kepada Allah, apa yang kita butuhkan pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat mustami'in mustami'ar rahimani wa rahimakumullah. Tadi saya sebelum majelis diminta oleh Kiai Surur untuk mengijazahkan Rotibul Haddad. Ini Rotib Al-Haddad boleh Bapak Ibu amalkan. Ini manfaatnya luar biasa.
memang ditulis oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad untuk melindungi, membentengi daripada fitnah-fitnah, keburukan baik yang sifatnya zahir ataupun batin. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mengamalkan setiap hari, tepatnya di waktu malam, bagus. Kalau tidak mampu setiap malam, sepekan sekali, bagus. Kalau tidak mampu sepekan sekali, sebulan sekali, alhamdulillah di Badau. Tadi beliau mengatakan ada beberapa tempat, beberapa desa di Badau ini sudah Kiai Surur hidupkan pembacaan Rotib Al-Haddad. Maka bagus, ini sangat bermanfaat. Dan penulis daripada Rotib Al-Haddad, beliau mengatakan, saya berharap siapa yang istiqomah membaca Rotib Al-Haddad, insya Allah wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Maka saya ijazahkan daripada pembacaan Rotib Al-Haddad sebagaimana saya mendapatkan ijazah untuk membaca Rotib Al-Haddad dari guru-guru saya, wabil khusus Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di dalam membaca Rotib Al-Haddad. Maka saya berikan ijazah pembacaan Rotib Al-Haddad ini, mengamalkannya kepada Bapak Ibu hadir-hadir sekalian, dan Bapak Ibu katakan qabilna ijazah, qabilna. Insya Allah ijazah ini menjadi tali penyambung kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang terakhir, Misbahul Munir. Saat ini di depan kita ada masjid. Saat ini di depan kita ada masjid. Tadi Ustaz Multazam bilang kepada saya, Habib, ini masjidnya kayaknya masih belum 50%. Masih belum 50%. Ayo sama-sama. Karena kalau kita tidak sama-sama artinya sendiri-sendiri, betul kan? Kalau sendiri-sendiri tidak akan mampu. Karena yadullahi ma'al jamaah. Bantuan Allah akan timbul dari kebersamaan. Bersama luar biasa, insya Allah. Ayo sama-sama yang memiliki kemampuan, yang memiliki potensi. Ada yang mendapatkan harta yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo bantu, insya Allah satu bantuan yang kita berikan di dalam pembangunan masjid lillahi ta'ala, apa yang akan Allah berikan, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya satu rumah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mampunya 50.000, Allah ganti di akhirat satu rumah di surga 50.000. Saya membangun Masjid Al-Haddad di Palembang, samping Musi 4. Ada yang memecahkan rekor, Bapak Ibu. Bantuannya pecah rekornya. Berapa dia bantu? 2.000 perak. Pecah rekor 2.000 perak. Saya tidak pernah menganggap 2.000 itu kecil. Kenapa? Karena 2.000 itu dari orang yang kerjanya tukang rongsokan. Dia datang membawa gerobak rongsokannya, lalu dia ngomong, Pak Ustadz minta maaf, saya ingin ikut andil pembangunan masjid, tapi saya tidak punya banyak uang. Yang saya punya cuma 2.000 perak. 2.000 perak kalau dibeli itu untuk apa? Kalau di warung kopi untuk satu kue. Sosis. Satu apa? Sosis. Sosis 2.000. Nah 2.000. Masya Allah, rezeki Bapak itu. Tukang rongsokan itu dapat rezeki apa? Begitu dia menyerahkan uang 2.000, tiba-tiba ada mobil pick up dari depot bahan bangunan membawa besi untuk pembangunan masjid yang saya bangun. Lalu saya mengatakan, Pak, ini 2.000 saya langsung masukkan untuk membayar besi. Dia nangis, Bapak Ibu. Nangis ya, Masya Allah Ustaz, terima kasih. Terima kasih. Hal yang sedikit, 2.000. Kalau dari orang 2.000 banyak. Betul? 2.000 kali 2.000 berapa? Jadinya 4 juta. Banyak. Jadi kalau 2.000 itu kita remehkan, artinya kita lupa akan nikmat Allah. Jadi ayo
Jangan kita remehkan apa yang kita punya. Kadang-kadang yang mau memberi ini meremehkan. Cuma 2.000 malu. Jangan malu. 2.000 kalau kita berikan setiap hari jadi banyak. Kalau mampunya cuma hari ini, alhamdulillah kita punya andil. 2.000 kata Rasulullah. Man bana masjidan kami hasotoirin. Siapa yang ikut andil di dalam pembangunan masjid, yang mana andilnya cuma cukup seperti ukuran sarang burung, bukan sangkar. Apa bedanya sarang sama sangkar? Kalau sangkar dibuat, kalau sarang alami. Kalau sangkar itu besar, kalau sarang burung itu kecil, cukup paling untuk 2 burung. Nah, kata Rasulullah, siapa yang ikut andil pembangunan masjid cuma sebatas seperti ukuran sarang burung. Kalau kita katakan nyumbangnya 1 bata, cukup nggak 1 bata membangun masjid? Nggak cukup. Atau dia bawa pasir cuma 1 ember, beli semen 1 nggak cukup. Tapi kata Rasulullah, siapa yang ikut andil pembangun masjid walaupun kecil, apa kata Rasulullah? Banallahu baitan fil jannah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Insya Allah yang hadir bisa berpartisipasi. Amin. Nama masjidnya apa, Kiai? Nama masjidnya apa? Sama, Misbahul Munir. Insya Allah ini masjid istimewa. Kenapa? Masjid di wilayah pondok pesantren pasti akan makmur dengan ibadah. Kalau masjid-masjid di luar itu, minta maaf, belum tentu manfaat. Betul? Kadang-kadang masjidnya megah tapi nggak ada sholat jamaah. Kadang-kadang masjidnya megah tapi nggak ada taklim atau majelisnya. Nah, tapi kalau masjid itu adanya di pondok pesantren, insya Allah pasti makmur dengan ibadah kepada Allah. Siapa yang ikut andil, tentunya pahalanya akan lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirat mustami'an rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Ingat, nomor 1 zikir adalah agar kita mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, dengan berzikir insya Allah kita mengingat jati diri, hakikat diri kita. Jangan lupa, ayo kita lazimkan pembacaan Rotib Al-Haddad dan jaga persatuan. Teruslah kita berdoa yang baik-baik untuk negara kita. Insya Allah negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang keempat yang tadi saya sampaikan, ayo sama-sama kita sukseskan pembangunan Masjid Misbahul Munir. Insya Allah semua kita dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang barokah, rezeki yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mustami'in wal mustami'at yang dimuliakan Allah, demikian mau'idul hasanah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Al-Mukarram Al-Haddad, dengan harapan mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh beliau yang akan menambah wawasan keilmuan kita dan juga sehingga membawa manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan juga pembacaan Maulid Nabi, di mana untuk pembacaan surah Al-An'am ini akan dipandu oleh Jamiah Sholawat Sa'adatul Akhlaq Tanjung Pandan, dan untuk pembacaan Maulid Nabi ini akan dipandu oleh Al-Mukarram Ustaz Ahmad Muntazir. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. فحين قضى وجه هذا سبحان الله والحمد لله ولا
مسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسمه الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق شبه الكمال من النور أنعم يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا
وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Untuk acara penutup yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Karam Al-Habib Al-Qaror Al-Haddad. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wala tuwallina waliyan siwak wala taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ij'al hadzal balada amina. Allahumma ij'al hadzal balada amina. Allahumma ij'al hadzal balada amina. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu hadirin segenap undangan yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya pembacaan doa yang telah disampaikan oleh Al-Karam Al-Qaror Al-Haddad, maka berakhir pula seluruh rangkaian dalam acara doa dan zikir bersama untuk Kabupaten